Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, kembali lagi berjumpa kita pada sesi kedua ini. Dan tentu saya rasa banyak yang baru ikut bersama dengan kita. Semoga mudah-mudahan semua yang hadir di setiap langkah-langkahnya diberikan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba-hambanya yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Bicara tentang hati, setiap dari kita itu pasti merasa punya hati. Dan hati itu selalu tidak pernah sederhana. Karena hati selalu menjadi ruang, terutama ruang kita bercerita untuk perasaan kita sendiri. Sebelum orang-orang kita sampaikan akan isi hati kita, maka semua itu lebih dulu, lebih dalam kita simpan di dalam hati. Kata-kata belum bisa terucap, tapi hati sudah menguasai seutuhnya perasaan yang kita rasa. Maka dibilang hati itu gak pernah sederhana. Ditambah lagi, hati itu paling besar perannya di dalam menyimpan kenangan. Mau itu kenangan pahit ataupun kenangan manis. Untuk hati. Di balik itu juga, hati ini menjadi tempat Allah melihat kita. Dari sekian banyak organ tubuh dan yang apa Allah ciptakan kepada kita, justru Allah lebih memilih melihat hati. Nah, saya minta kepada seluruh peserta untuk tenang ya. Oke. Sebelum Allah menciptakan hati, Allah kan lebih dulu sudah menciptakan ruh. Ya. Tetapi bukan ruh yang Allah istilahkan untuk melihat kita, tetapi justru hati yang menjadi ruang untuk Allah melihat setiap hamba. Hati. Makanya Nabi SAW kan bersabda, Innallaha la yanzur ila suwarikum wala ila ajsamikum, wa innamallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Katanya Allah itu tidak melihat rupa. Tidak melihat rupa, tidak melihat fisik. Baik kita mau dari golongan manapun, etnis apapun, ya, dari kampung manapun, Allah nggak mau tahu. Kenapa? Allah tidak mau lihat semua itu. Tapi yang pasti yang Allah mau lihat, gulubikum, hati-hatimu, dan juga niat-niatmu gitu. Sepertinya. Yang Allah ingin lihat hati-hatimu dan juga niat-niatmu, insyaallah. Oleh karena itu para ulama dan terutama Nabi kita Muhammad SAW ya, mengajarkan kepada kita sebelum memperhatikan penampilan, lebih dulu perhatikan bagaimana hati kita. Sebelum kita memperindah apa yang kita tampakkan,
Latihan paling utama itu adalah bagaimana kita belajar untuk melatih hati kita. Ada orang yang menjadikan hati ini dia tahu tempatnya Allah memandang, maka dia selalu ingin membuat yang terlihat dari hati hanya yang indah-indahnya saja. Nah, termasuk tuh kalau kita mau tanya apa sih yang indah di hati? Pastikan kalau bicara yang indah di hati sesuatu yang enak untuk dikenang. Sesuatu yang baik, sesuatu yang punya kesan dan berdampak kebaikan dalam perbuatan. Bahkan ulama bilang hati ini umpamanya seperti sebuah wadah. Wadah ini menampung semuanya. Dan apa yang ditampung akan keluar dari corongnya. Dan corong hati ini adalah lisan kita. Dan apa yang keluar dari corong itu adalah mencerminkan isi dari dalam hati kita. Maka seseorang akan terlihat dari luarnya seperti apa hatinya. Tidak usah lihat dari wajahnya, tidak perlu lihat dari gerak-geriknya, cukup lihat dari tutur katanya. Itu gak bisa bohong. Karena ketika kita menuang suatu air atau satu wadah, dalam air kita tuang ke wadah yang kosong, maka dapat dipastikan yang tertuang adalah sesuai dengan isi yang ada di dalam botol atau teko. Tidak mungkin jika itu isinya kopi yang akan tertuang adalah air putih. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang seringkali bermasalah itu adalah ketika kita merasa sulit untuk bagaimana berhias diri dengan hiasan hati. Banyak, kata Imam Ghazali, orang itu yang repot banget buat mempercantik diri. Tapi sedikit sekali yang sadar untuk mempercantik hati. Sedikit banget. Bahkan cenderung, subhanallah ya, mereka menjadikan hati ruang untuk menyembunyikan semua keburukannya, keasliannya. Yang lahir nampak semua kebaikan, tetapi ternyata begitu dalam hatinya semua itu ternyata yang disimpan adalah keburukan-keburukannya. Tapi dia lupa, manusia boleh tertipu karena manusia tidak punya kacamata tembus pandang. Tapi Allah yang paling tahu. Dialah Allah yang berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu adalah zat yang paling tahu. Apa yang dia tahu? Kha'inatal a'yun, mata boleh gak lihat, tapi Allah pasti lihat. Apalagi wa ma tukhfis sudur, dan apapun yang kau sembunyikan di balik dada ini, dia Maha tahu. Baiknya ataupun buruknya. Kebanyakan orang yang hari ini merasa tersiksa batinnya, itu karena selama ini salah menyimpan sesuatu di dalam dadanya. Orang yang hari ini sulit menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, itu karena dia salah menyimpan sesuatu di dalam batinnya. Dan kita ingin belajar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjadi seseorang yang berlepas diri dari semua keburukan hati. Karena ternyata keburukan hati tidak pernah mendatangkan kebaikan pada diri, melainkan kesuraman hidup itu adalah cerminan dari suramnya batin. Kesulitan hidup itu pun adalah cerminan dari sulitnya kita untuk menata batin. Menata batin. Maka orang yang hari ini sering menangis ataupun mungkin sering
merasa marah atas semua peristiwa, itu pasti punya cerita. Kalau diurut-urutin, itu karena ada masalah dengan hatinya. Ketika kita bertemu ada orang yang begitu mudah marah, itu dikira masalahnya di otak atau di hati? Orang mudah marah itu masalahnya di hati atau di otak? Di hati. Karena sulutan yang datang dari hati baru mengkoneksi ke dalam otak. Orang yang mudah tersinggung, sebetulnya itu masalahnya di otak apa di hati? Hati. Begitu juga orang yang selalu mengenang-menang peristiwa suram di masa lalu. Itu kan berarti masalahnya ada pada hati. Saya selalu berkata gini, semua kenangan itu dibuat memang tidak untuk dilupakan. Perjalanan hidup kita, dari kita ada di dalam kandungan orang tua kita sampai kita dilahirkan. Bahkan nanti sampai kita dibangkitkan dan kembali dihadapkan oleh Allah untuk dipersidangkan semua perbuatan, kita sadar ya, semua itu tidak ada yang terlupakan. Berarti mau kenangan manis sampai kenangan pahit, peristiwa pahit atau kenangan manis, semuanya beradu menjadi satu, akan kembali ingat dalam ingatan kita. Semua. Lalu gimana caranya untuk kita bisa hidup tanpa terbayang-bayang oleh cerita-cerita lalu yang menyakitkan, sehingga membuat kita menjadi pribadi hari ini yang apa? Yang bisa kuat menghadapi semua rintangan kehidupan. Seperti orang-orang pakar hari ini berbicara, ada orang bermasalah dengan apa? Dengan inner child. Masa lalunya, masa kecilnya, atau apapun istilahnya. Sehingga katanya orang itu jadi mudah sekali tersinggung, mudah sekali pemarah, mudah sekali kecewa, apapun itu. Loh, apakah karena ada kejadian-kejadian yang menyakitkan di masa kecil kita, lalu itu akan selalu menjadi dampak buruk akan masa depan kita? Oh, kalau kayak gini aturan hidup gak adil dong. Gak akan selalu adil. Mari kita lihat, kalau ada orang yang hari ini mau terluka karena kisah-kisah masa lalunya, Nabi Muhammad itu luar biasa kecilnya. Lahir, masih dalam perutnya sang ibu, ayahnya meninggal dunia. Enggak punya ayah. Lahir sebentar, tidak disusui oleh ibunya, disusui oleh ibu susu Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Terpisah nih dari sang ibu. Lama diasuh oleh ibu susunya. Kembali sebentar, tidak lama waktu bersama dengan ibu baru sedang dinikmati, ibunya meninggal dunia. Lihat, ketika beliau sudah merasakan kehilangan kedua orang tua, beliau pun diambil oleh kakeknya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Baru sedang lagi enak-enaknya merasa disayang-sayang oleh sang kakek, kakeknya berpulang, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sampai usianya 12, dirawat oleh paman. Ini kisah hidup Nabi berpindah-pindah pengasuhan. Untuk orang sekarang, waduh, itu ceritanya luar biasa. Bisa difilmin itu. Betul kan? Saya dari kecil udah begini dan seterusnya. Tapi ini kisah Nabi kita. Setelah dibesarkan oleh sang paman, beliau harus membantu ekonomi sang paman. Nabi tidak menjadi
keponakan yang mentang-mentang. Nabi juga tidak menjadi ponakan yang tinggal terima enak, tapi Nabi juga menjadi keponakan yang membantu untuk ekonomi sang paman. Kebetulan paman Nabi yang ekonominya paling sulit itu pamannya Abu Thalib. Karena punya anak ceritanya banyak. Tapi Nabi menjalaninya dengan penuh lepas. Walaupun dia harus berhadapan dengan keadaan yang tidak mulus kalau kita bilang. Nabi harus mengembala kambing setiap hari, pulang membawa bekal, pulang membawa upah, membantu sang paman. Itu yang dikerjakan oleh Nabi. Gak ada cerita-cerita dramatisir dari mulutnya Nabi sendiri tentang itu. Ketika kemudian Nabi kita Muhammad SAW mulai beranjak dewasa, Nabi kita bukan Nabi yang tampannya biasa aja. Ini manusia tertampan yang pernah ada. Kelebihannya tidak tanggung-tanggung. Sampai akhirnya singkat cerita menikah dengan seorang janda kaya raya, wanita terhormat ketika itu, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, yang melamar Nabi. Jadi lamarannya bukan Nabi yang melamar, Nabi yang dilamar, dia yang maju. Inilah dalil perempuan kalau nemu ada kandidat laki-laki soleh, boleh yang mau lamar aja. Kadang-kadang suka nunggu-nunggu gitu ya. Iya, nunggu dia maju. Lah toto gak maju-maju. Iya, dia ambil orang ya. Nah, kalau Sayyidah Khadijah enggak begitu ngelihat peluang. Ini orang baik, ini orang luar biasa, ini orang istimewa. Maju. Dapatlah dia seorang suami, ternyata bukan sembarang suami. Ya. Pilihan semesta ini ada karena adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa menjalani pernikahan yang ini nih Bu. Awalnya begitu sangat indah. Tidak ada konflik. Kan makanya kan katanya pernikahan tuh kan gitu kan? Awalnya luar biasa. Senang terus. Tapi kemudian akhirnya tidak ada rumah tangga yang tidak diuji, termasuk rumah tangga Nabi. Cuman beda aja ujiannya. Tidak sama dengan ujian-ujian kita, tapi ada kemiripannya. Nah ini nih. Apa yang terjadi? Lihat. Ketika Nabi diutus pertama kali menjadi Rasul, ini kan Sayyidah Khadijah jadi istri yang paling nolong nih. Tapi nolongnya gak punya tanggung. Nolongnya abis-abisan. Sampai apapun yang dia punya dikasih semuanya untuk Nabi. Saya rasa ini mirip sama ibu-ibu yang berjuang mencari nafkah di sini. Cari nafkah habis-habisan, transfernya ke suami. Ada yang begitu? Banyak yang begitu. Ya kamu mirip sama Sayyidah Khadijah. Iya. Mirip sama Sayyidah Khadijah ya. Wah, ngebantu suami. Bukan suami yang ke Hongkong, ibu yang ke Hongkong. Hijrahnya luar biasa. Sayyidah Khadijah dulu begitu kan? Sayyidah Khadijah kasih tanpa sedikit pun ia sisihkan untuk dirinya. Maka ketika tiba masa genting, ini yang paling genting nih Bu. Ketika Nabi diembargo, semua orang memboikot diri mereka dari Nabi dan keluarganya. Seorang Nabi dan istrinya Sayyidah Khadijah beserta putri mereka itu harus mengalami masa tersulit sampai-sampai tidak punya apa-apa untuk mereka makan di dalam rumahnya. Mungkin uangnya ada, tapi gak bisa beli apa-apa. Karena semua menahan, tidak akan ada yang menjual apapun dengan orang yang bernama Muhammad dan sekutunya. Ibu, sampai titik tersulitnya
Itu sampai-sampai keluarga dan Nabi sendiri beserta para pengikutnya saat itu harus makan demi mempertahankan diri bareng-bareng sama kambing. Apa yang dimakan? Rumput kering. Ketika itu Sayyidah Khadijah mulai melemah fisiknya. Di masa-masa sulit itu Sayyidah Khadijah mulai jatuh sakit. Tapi semangat juangnya tidak pernah melemah. Sayyidah Khadijah terus berjuang. Sampai ketika dia betul-betul sakit, embargo pun usai. Hartanya satu persatu pun habis. Tak lagi ada yang bisa membantu perjuangan Nabi ketika itu. Sayyidah Khadijah tetap memilih menjadi seorang wanita yang berusaha untuk tetap menjadi orang yang membantu sang suami dengan berkata, "Duhai Rasulullah, jika nanti aku telah tiada dan kau masih terus berjuang untuk agama ini, dan jika ternyata segitunya mereka tidak ada yang ingin menolongmu, tidak ada lagi dari mereka yang mau membantumu, maka apa kata Sayyidah Khadijah? Galilah kuburanku, jika tulangku ada nilainya, juallah itu untuk keperluanmu. Jika tulangku mungkin tidak bisa dijual, kau bisa rakit tulangku ini sebagai sampan untuk kau menyeberangi lautan ataupun sungai. Tidak ingin sedikit pun tidak mengambil andil dari perjuangan Nabi. Bisa kita bayangkan seberapa cintanya Nabi dengan istri ini. Ketika Nabi sedang mengalami titik terendah, ditolak pamannya yang sebegitunya selama ini membela pun jatuh sakit, Abu Thalib. Semua orang mengasingkan diri, menghardik, mencaci, memaki. Tetapi yang menjadi penopang Nabi ketika itu adalah Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Ya, kalau kita kan bilang selagi ada orang tua, selagi ada pasangan, mau siapapun orang yang mungkin menjelek-jelekan kita, mau menjatuhkan kita, kita masih tetap merasa kuat karena ada yang menolong kita. Dengan dukungan-dukungan mereka yang ada di samping kita. Tapi pada tahun itu masa embargo usai. Nabi dengan keluarganya pun semakin kesulitan. Istrinya semakin sakit-sakitan. Di tahun yang sama Nabi pun harus kehilangan 2 orang tercintanya, yaitu pamannya Abu Thalib dengan istri tercintanya Sayyidatuna Khadijah. Sejarah tidak lupa peristiwa sedih itu. Sejarah mencatat itu adalah tahun kesedihan. Sedih untuk siapa? Sedih untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sedihnya Nabi pun diabadikan oleh Allah. Melalui sejarah ini kita hari ini belajar. Ada sang panutan yang pernah juga mengalami kesulitan. Ada sang panutan yang juga tidak lupa bahwa dirinya pernah dihunuskan pedang. Ada sang panutan yang pernah diusir dari kampung halaman. Ada sang panutan yang harus merasakan perihnya kehilangan orang tercinta. Ada sang panutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus merasakan perihnya kelaparan. Tapi jika hari ini kita ingin kenang semua itu, tanya pada diri kita. Masa-masa suram kita mungkin di masa lalu. Tidak ada yang mungkin sesulit masa-masa yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Nabi ketika itu bisa melalui semua ini, lalu beliau tidak menjadi orang yang hanya terus mengingat-ingat semua luka? Karena Nabi mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf. Pribadi yang pemaaf. Maka
Mungkin hari ini jika kita lihat para pejuang-pejuang di sini nih, kita pejuang-pejuang tenaga, pejuang-pejuang rupiah. Di sini kalau bukan di sini bukan rupiah, ini pejuang apa nih di sini? Pejuang-pejuang dolar. Ini muka-muka kuat semua. Tapi siapa yang tahu kalau ternyata hatinya siapa yang tahu jika di hatinya memiliki masalah? Saya nggak tahu. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Di sini mukanya boleh kuat-kuat. Tapi kalau saya mau bilang hatinya rapuh, jangan ya, insya Allah. Jikalaupun, nah ini kan jikalaupun, maka kita bisa mengambil kisah dari refleksi hidup Nabi. Sesulit apapun keadaan-keadaanmu, baik hari ini, maka kamu perlu mengingat bahwa semua peristiwa sulit bukan hanya kamu yang mengalami, tapi bisa jadi satu ruangan ini pun mengalaminya. Dan lebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah lebih dulu jauh mengalaminya, dan itu bukan dialami oleh beliau dengan mudah, tapi dialami beliau juga dengan perjuangan yang luar biasa. Tapi Nabi memilih untuk tegar. Di antara ketegaran beliau dapat terlihat dari doa-doa yang beliau panjatkan. Lihatlah orang tegar itu. Jika kita ingin bertanya adakah kita menjadi bagian orang-orang tegar, mari kita lihat munajat kita sepanjang malam ataupun sepanjang kita bermunajat kepada Allah. Lihatlah dia yang tegar itu. Siapa? Nabi kita. Ketika dia berangkat ke Taif, semua orang mengusir dia. Bahkan seluruh anak-anak dipersiapkan untuk mempersiapkan batu dalam kepalan tangan mereka. Mereka tidak segan-segan menimpuki Nabi dengan batu, baik batu kecil maupun batu-batu yang besar. Lebam habis tubuhnya, berdarah tubuhnya. Habis babak belur, dia merasakan pukulan dan hantaman datang dari kanan dan kirinya. Apa yang terjadi ketika itu? Sampai beliau dapat singgah di salah satu perkebunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah tak lagi punya tenaga, tak lagi berdaya. Tapi lihat munajatnya. Kita lihat munajatnya. Apa munajatnya? Munajatnya bukan mengadu tentang orang Taif. Kalau kita hari ini merasa terzalimi, doa kita tuh biasanya apa sih? Ketika kita munajat angkat tangan, ya Allah, mungkin ada dari jeritan kita yang mengadu kepada Allah, mengadukan tentang orang-orang yang mungkin hari ini menyakiti kita. Kita mengadu tentang orang yang melukai kita, mengadu tentang orang yang menyinggung kita. Tapi coba jika kita melihat apa yang Nabi munajatkan, lihatlah manusia tegar ini. Nabi mengadahkan tangan, seraya menunjukkan kepasrahan utuh kepada Dia yang Maha mengatur segala aturan. Nabi dalam doanya berkata, ya Allah, kepadamu aku mengadu akan kelemahan diriku. Aku ni hambamu yang lemah, ya Allah. Ashku ilaika du'fa quwwati. Aku mengadu kepadamu lemahnya aku. Dia tidak mengatakan bahwa dirinya itu adalah orang kuat. Tidak pun sekali keucap ada nama-nama orang yang Nabi keluhkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihatlah ketegaran Nabi. Apa yang dia katakan? Kemana lagi kau ingin membawaku, duhai Rabb? Apa kau ingin membawaku lebih jauh lagi dari keluarga dan kerabat? Atau kemana? Ke suatu kampung yang jelas-jelas mereka semua menolakku di sini.
Kemana kau ingin membawaku ya Rabb? Kemana kau ingin membawa dan mengantarku ya Rabb? Kemanapun kau ingin membawaku. Lihat Nabi bilang, kemanapun kau ingin membawaku, selagi di situ ku tahu ada ridhamu, aku tidak peduli sekalipun dunia membenciku. Aku gak peduli. Tapi asal di situ ada ridhamu ya Allah. Siapapun orang mau menyakitiku, siapapun orang mau membebaniku hari ini, siapapun aku tidak peduli. Itu habis ditimpuk. Tubuhnya masih lemah tak berdaya, bercucuran darah. Dari apa? Dari sakitnya penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Taif ketika itu. Kita cari, adakah satu saja Nabi mengeluh tentang kejahatan mereka? Tidak. Di saat yang sama, doa penuh kerendahan itu membuat Allah langsung mengutus malaikat penjaga bumi yang menjaga gunung-gunung Taif untuk datang serentak menghampiri Nabi. Malaikat ini datang untuk apa? Memberi penawaran yang tidak kalah-kalah tanggungnya. Kami diutus oleh Allah untuk mendatangimu wahai Rasul. Untuk apa? Kata Nabi, untuk apa kau datang ke sini? Allah menawarkan, barangkali kau mau kami hancurkan gunung-gunung yang kami jaga ini untuk menelan semua orang-orang yang ada di Taif, akan kami laksanakan jika kau berkenan wahai Muhammad. Dengar jawaban indah manusia tegar ini. Manusia yang hatinya seluas samudra. Luar biasa. Begitu tentram, damai, tak peduli walau lukanya baru ditoreh hari ini. Apa jawabnya? Tidak. Bukankah aku diutus untuk menyebar rahmat? Jangan sekali-kali kau hancurkan gunung ini untuk mereka. Karena aku berharap kelak dari keturunan-keturunan mereka ada orang-orang yang besok akan menjadi orang-orang yang beriman dan menghafal daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Ini masih, kalau kita bilang lukanya masih fresh. Tapi tidak sempat menginap rasa sakit itu. Nabi sudah lebih dulu memilih memberi maaf kepada siapapun yang menyakiti dia. Jika bicara tentang bagaimana caranya berdamai dengan hati, berdamai dengan hati adalah memaafkan. Baik itu individu yang berterkaitan dengan kita maupun atas situasi-situasi yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Maka kalau bicara tentang damai, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kunci perdamaian dari kemaksiatan yang kita lakukan tak terhitung lagi bilangannya. Pernahkah sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya bahwa Dia akan mengingat semua dosa-dosa? Atau justru yang kita temukan di dalam ayat-ayatnya, Nabbi ibadi inni anal ghafurur rahim. Justru bunyinya adalah beritahukan kabar gembira kepada para hamba-hambaku, sesungguhnya aku adalah Zat Tuhan yang Maha Pengampun. Para ulama menjelaskan apa itu arti ampunan dan apa itu arti maaf. Jika Allah sudah memberi maaf, ampunan, Allah mengampuni. Tetapi jika ada istilah Allah memaafkan, ini berbeda. Kalau Allah memaafkan, semua peristiwa-peristiwa keburukan yang pernah kita lakukan dalam memori catatan malaikat Raqib dan Atid dihapuskan. Ibu. Dihapus. Ibu-ibu, kita punya dosa. Tapi kalau Allah maafin, malaikat Raqib Atid pernah nyatet, tapi itu dihapus sama Allah.
Ketika nanti dihisap, dibuka buku catatan amal, yang dihapus tidak akan pernah ditemukan. Berbeda dengan yang diampuni. Tapi kalau dimaafin, makanya maaf itu ibadah paling mulia. Dan sebelum kita nyari ibadah, banyak orang yang mungkin hari ini salat, mengaji, dan melakukan semua kebaikan-kebaikan lainnya. Akan tetapi jauh dari mereka di dalam hatinya merasakan ketenangan. Salat, tapi gak tenang. Ibadah, tapi gak tenang. Berusaha jadi orang baik, tapi hatinya jauh dari tenang. Semua ternyata apa? Ternyata memang ketenangan datang di mana? Di hati yang mudah memberi maaf. Maka orang yang memaafkan segala sesuatunya, itulah yang disebut dengan mereka yang berdamai dengan hatinya. Ketika kita hari ini mau belajar, yuk, apa sih yang pernah kita ingat dari kejadian yang pernah kita ingat dari luka-luka, dan hari ini masih tersimpan seolah istilah dengan berkata, aduh rasanya untuk yang satu itu sulit aku lupakan. Iya kan? Rasanya untuk yang satu itu sulit untuk aku lupakan. Saya selalu bilang, ketika ada orang berkata demikian, ketika ada orang pernah menghujamkan kata-kata pahitnya atau melakukan sikap-sikap buruknya kepada kita, itu jadi apa? Jadi ingatan yang terekam. Betul ya? Diingat banget tuh. Kalau ingat masih pedih rasanya. Rasa sakitnya masih kerasa banget. Kayak baru ngelakuin kemarin, padahal udah berapa tahun yang lalu. Perlu dilupain. Tapi gimana ngelupainnya? Orang tombol ingatnya ada, tapi mau ngelupainnya gimana caranya? Saya mau tanya, pernah gak kita lupa naruh kunci? Sering. Naruh kunci suka lupa. Berarti artinya lupa itu bisa. Lupa itu bisa. Cuman ketika ada luka yang tidak bisa dilupakan, itu karena kita memilih untuk mengingatnya. Betul ya? Kita memilih untuk mengingat. Ada kejadian buruk pernah terjadi, kita bilang lupakan, gak bisa dilupain. Kita yang memilih untuk menyimpannya. Andai kita memilih untuk melepaskannya, melewatinya, sama dengan memaafkannya, Allah pasti akan beri kita jalan untuk melupakannya. Melupakannya. Wah, kata. Begitulah banyak orang hari ini yang hatinya tertahan dari kegembiraan, hatinya tertahan dari ketenangan dan kedamaian. Itu bukan karena kebahagiaan tidak benar-benar datang menghampirinya, tapi karena dia memilih menutup pintu kebahagiaan masuk ke dalam hatinya. Ketenangan selalu ingin menyapa kita, tapi pintu ketenangan kita tutup dari hati kita. Kenapa ketenangan kita tutup? Sederhana, karena hati kita ruangnya terlalu penuh untuk kekesalan dan kekecewaan serta kemarahan dari hal-hal yang pernah terjadi dalam hidup kita. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat, selamat itu bukan tentang selamat badan aja. Selamat itu juga bukan tentang selamatnya ibadah saja, tetapi justru Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan nanti di akhirat orang yang selamat adalah yang selamat hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Dan kita belajar untuk menjadi orang yang punya hati selamat itu. Dan kalau orang sudah punya kunci hati selamat, berarti orang itu adalah orang yang tidak pernah menyimpan kemarahan dalam hatinya.
orang yang tidak menyimpan kebencian dalam hatinya, orang yang tidak menyimpan dendam dalam hatinya, orang yang juga tidak menyimpan kekecewaan mendalam terhadap orang lain di sekitarnya. Mereka adalah orang-orang yang punya hati selamat. Mereka lah orang-orang yang paling beruntung di akhirat. Karena ternyata Allah di dunia hanya melihat hati kita, dan di akhirat Allah hanya menerima mereka yang hatinya selamat. Maka apalagi yang mau kita cari? Kalau kita di dunia ini diberi kesempatan oleh Allah, alhamdulillah, kita bisa bekerja sampai sejauh ini. Alhamdulillah. Ibu kira Allah bikin ibu melangkah ke Hong Kong ini bukan tanpa alasan. Ada alasan. Dan alasannya banyak. Bukan karena alasan-alasan yang di kampung, bukan. Itu mah alasan-alasan sederhana. Yang alasannya saya ke Hong Kong karena mau bantu keluarga cari nafkah. Itu alasan-alasan biasa. Lalu alasan yang luar biasa yang mana? Ketika Allah mengantarkan ibu-ibu semua bisa sampai ke Hong Kong ini, tapi di Hong Kong inilah Allah membuat ibu-ibu mengenal Allah di sini. Adakah nikmat yang lebih besar dari nikmatnya Allah mengenalkan dirinya kepada kita? Tidak ada. Tidak ada. Sebagaimana dalam hadits qudsinya Allah selalu berkata, "Ya ibna Adam, duhai anak cucu Adam." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jangan khawatir tentang rezekimu esok." Sebagaimana kata Allah, "Aku tidak pernah khawatir dan tidak pernah memintamu berbuat untuk hari esok." Ada enggak yang diminta sama Allah? Kalau kamu mau nikmat lebih hari ini, kerjain hari amalan besok. Enggak ada. Maka kata Allah, "La tas'alni an rizqi ghad." Jangan minta sama saya buat rezeki besok. Seolah Allah bilang, sebagaimana aku tidak pernah meminta amal hari esok kepadamu. Rezekimu ku tanggung, rezekimu ku beri. Dan rezeki bukan hanya tentang nominal-nominal, angka dari gaji yang Allah berikan kepada kita di setiap bulannya atau di setiap hari. Tetapi rezeki terbesar adalah ketika Allah makin mengenalkan dirinya kepada kita. Kita merasa makin ingin ibadah, kita merasa makin ingin dekat, kita merasa makin ingin kenal Nabi Muhammad. Kita merasa makin ingin duduk di kajian. Kita merasa makin ingin menutup aurat. Kita merasa makin ingin menjauhi maksiat. Itu nikmat melebihi nikmat apapun yang pernah kamu dapatkan di dunia ini. Maka ketika kalian hari ini di sini datang dengan tujuan mencari nafkah, maka jangan lupa niatmu mencari nafkah, sisipkan pahala di dalamnya dengan niat-niat kau mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hari ini sibuk menabung untuk kepentingan dunia, jangan lupa untuk menabung juga kepentingan akhirat. Ketika kita hari ini berbekal mencari penghasilan karena ingin membawa sesuatu di kampung halaman, maka ingatlah, ada kampung halaman yang semua dari kita pasti akan kembali entah kapan waktunya. Itulah akhirat, dan bekal itu nyata. Maka berbekallah selagi kesempatan itu Allah berikan kepada kita. Entah kita bekerja ataupun kita hanya diam di rumah, semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala yang terpenting adalah maukah dirimu mendekat ataupun tidak kepadaku, wahai hamba? Kita mau mendekat atau tidak? Mau mencari Allah atau tidak? Di mana kita tahu betul ketika Nabi mengajarkan kepada kita satu persatu dari orang-orang tercintanya pergi meninggalkan dia, maka orang-orang selalu bertanya, dengan siapa orang-orang sendiri itu? Orang sendiri tidak pernah benar-benar sendiri ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sendiri itu adalah orang yang lupa pada Tuhannya.
Adapun orang yang mengingat Allah, mereka orang yang justru selalu ditemani oleh Tuhannya Allah. Maka disitulah berbunyi sebuah hadis qudsi, ana jalisu indal man dzakarani, aku duduk bersama orang yang berzikir menyebutku, kata Allah. Maka siapa yang merasa kesendirian, maka itu artinya kau mungkin kurang mengingat dia. Siapa yang ingin ditemani olehnya, kamu cukup mengambil air wudhumu, lalu duduk menunaikan sholat 2 rakaat, lalu duduk sambil beristighfar, bermunajat, berzikir menyebut namanya. Dengan cepat Allah berkata, ana jalisu inda man dzakarani, saya duduk bersama dengan dia yang mengingatku, dia yang bermunajat kepadaku, dia yang berdoa kepadaku. Wala in sa'alani la'utiyannah, kalau dia minta, pasti yang dia minta akan kuberi. Apa yang dia minta berlindung darinya, pasti akan kulindungi. Subhanallah. Inilah kebaikan-kebaikan Allah. Maka jaga hati kita. Ketika kita ingin merasakan kedamaian, maka kedamaian bukan tentang bagaimana orang. Kedamaian adalah bagaimana kita menyikapi diri ini sendiri, terutama hati kita. Maka hari ini kalau kita ingin kembali mengingat, berhiaslah. Tapi sebelum kau menghias penampilan luarmu, hiaslah penampilan di mana Allah memandangmu. Ketika hari ini kita ingin menginang ataupun mengingat, ada perjuangan-perjuangan yang besar yang pernah kita lalui semasa hidup. Ingatlah baik-baik, perjuangan itu untuk kita tersenyum, bukan untuk membawa kita bersedih di hari ini. Karena ketika Nabi SAW mengajarkan kita bahwa dia tidak pernah mengadukan orang yang menyakitinya, tapi justru dia mendoakan orang-orang yang menyakitinya. Doa yang dilantunkan adalah karena luasnya hati beliau. Dan kita ingin belajar, semoga Allah karuniakan kita hati yang luas, seluas hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita perlu belajar tentang Nabi selalu, perlu belajar tentang kisah hidup Nabi selalu, karena dia adalah panutan kita. Mengenang akan perjalanannya adalah bukan hanya sebuah cerita, tapi itu adalah inspirasi agar kita hari ini tahu di sana yang lebih terluka lebih banyak. Nabi Muhammad harus mengalami penderitaan sejauh itu. Nabi-nabi yang lain, begitu juga Nabi Yunus sekelas Nabi harus merasakan tertelan ikan paus. Nabi Ibrahim harus juga merasakan pengorbanan menjadi seorang ayah yang meninggalkan anaknya di tengah gersangnya kota Mekah ketika itu. Dan masih banyak lagi. Nabi Yakub harus berpisah dengan anak kesayangannya Yusuf. Semua orang yang dekat dengan Allah pasti mereka harus merasakan pedihnya ujian dari Allah, karena Allah ingin mereka seutuhnya hanya bergantung kepada Allah. Maka seringkali ujian-ujian hidup adalah pelajaran yang Allah berikan kepada kita, agar kita justru menyadari pentingnya kembali kepada Dia. Ketika hari ini kita berjuang mencari nafkah dan berjuang karena ingin kembali ke tanah halaman kita, maka ingat baik-baik, ada perjuangan yang juga harus kita perjuangkan di sini. Perjuangan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan untuk berjuang terus mendekatkan diri kepada Allah, tidak peduli dimanapun kita berada, baik di sini maupun di rumah kita. Tapi perjuangan itu adalah perjuangan di mana kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita. Wabil khusus kalian semua yang begitu luar biasa di dalam perjuangan, luar biasa di dalam pengorbanan. Saya yakin yang hadir di sini hatinya banyak yang dirundung rindu. Entah rindu anak, entah rindu suami, rindu keluarga, rindu orang tua, rindu rumah,
rindu kampung halaman, tapi karena suatu alasan harus terus berjuang di tempat ini. Allah tidak lengah. Allah lebih tahu di balik setiap rindu, di balik setiap doa, di balik setiap air mata yang terjatuh, ada pahala yang berlipat yang Allah siapkan untuk kalian semua. Maka ingatlah terus bahwa kita punya Allah, bahwa kita selalu dibersamai oleh Allah. Maka dari itu kuatkan diri kita dengan ikatan kita dengan Allah, dan selalu jaga hati kita, karena Allah hanya mau melihat hati kita. Semoga semua perjuangan-perjuangan ini dasarnya adalah karena Allah, yang insya Allah segala sesuatunya yang ditujukan karena Allah, maka semuanya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka di buku Jangan Sedih ini, Bu, sebagian orang berkata buku ini magic. Saya nggak tahu kenapa dibilang begitu. Bukan saya yang ngomong, tapi mereka yang sudah seringkali mengalami hal-hal tertentu dalam hidup. Biasanya ketika mereka sedang bimbang, atau mereka sedang merasakan kebingungan, ataupun mereka sedang meminta petunjuk untuk suatu langkah tujuan, maka mereka akan membuka random buku ini, halamannya. Sebelumnya dia baca bismillah, kemudian dia baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia akan acak lembaran ini, lalu dia buka. Dan ketika dia buka, dia akan menyesuaikan perasaan nasihat yang sedang kamu butuhkan. Biasanya gitu. Nanti boleh dicoba sendiri. Nanti kalau coba rame-rame repot. Ya. Nanti dicoba sendiri. Ibu-ibu duduk, baca bismillah, kemudian baca salawat, lalu coba. Biasanya nasihat itu yang ketika lembarannya dibuka, nasihat itu adalah nasihat yang sedang dibutuhkan oleh hatimu sendiri. Itu satu. Yang kedua, sudah punya bukunya kan? Ada barcode-nya tuh. Gak usah buka barcode-nya dulu, tapi kita buka qosidahnya. Seperti yang saya bilang, jarang-jarang Ibu saya di majelis atau di acara mau baca qosidah, tapi khusus untuk Hong Kong ini insyaallah. Karena saya merasa terkagum dan sangat salut dan sangat senang sekali dengan orang-orang sini, orang-orang yang begitu antusias di dalam kajian ini. Maka Masya Allah tabarakallah, perjalanan yang sangat berkesan dan mengajarkan banyak hal kepada saya pribadi. InsyaAllah mudah-mudahan ya, qasidah ini bisa menemani manakala ibu sedang merasakan mungkin kekhawatiran, mungkin kegelisahan, juga mungkin kesedihan, atau juga mungkin kebimbangan. Qasidah ini bisa menjadi penenang setidaknya. Kalau mau dengerin suara saya, tuh suara sayanya tinggal di scan barcode dengerin. Karena yang qasidah ini khusus tidak saya taruh di YouTube, maka nggak akan ada di YouTube. Nggak akan ada. Ya, yang belajar nggak akan ada di YouTube. Ini khusus untuk yang punya buku Jangan Sedih aja. Kalau mau sambil didengerin, saya jamin. Ini jaminan dari saya. Yang baca ini atau yang mendengarkan dan perlahan-lahan meresapi daripada bait demi bait arti dari qasidah ini, setiap kali dengar qasidah ini hatinya pasti akan tenang sekali, insyaallah. Maka saya mau ngajak ibu-ibu sambil baca bareng-bareng sama saya. Ketika sambil baca, bagi yang sedang merasakan hatinya mungkin butuh dielus-elus, elus-eluslah dadanya. Barangkali itu menjadi pelipur bagi apa yang sedang menjadi sulit dan sedihnya. InsyaAllah dengan qasidah ini berkat kemuliaan para wali-wali Allah, khususnya yang mengarang qasidah ini yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan insyaallah Allah turunkan keberkahan beliau di tengah-tengah kita.
menghadirkan ketenangan bagi kita insyaallah, bukan hanya saat ini tapi insyaallah seterusnya di dalam langkah-langkah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Qasidah ini mengartikan banyak hal tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang ridho dan berserah seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menjamin segala sesuatu kebutuhan hamba-hambanya. Oleh karena itu, kekhawatiran di hati seorang yang beriman patutnya itu tidak ada. Karena kita ada tawakal. Tawakal yang sesungguhnya adalah seutuhnya kita berserah kepada Allah, bahwa Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu kepada kita, melainkan sesuatu itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Perjalanan ibu-ibu hari ini ke sini, bahkan bekerja di sini, adalah ketetapan terbaik yang pernah Allah tetapkan dalam hidup ibu-ibu semua. Ketetapan terbaik yang pernah Allah berikan pada hidupnya ibu-ibu semua. Dan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah hal baik yang Allah tetapkan pada kita. Namun jika hari ini mata kita masih tertutup belum menemukan kebaikannya, mintalah petunjuk Allah agar Allah menyingkap kotoran mata ini agar bisa melihat kebaikan-kebaikan dari ketetapan-ketetapannya. InsyaAllah mudah-mudahan buku ini sekaligus dengan lantunan qasidahnya menjadi teman ibu-ibu, menjadi juga bekal ibu-ibu yang mana mungkin bisa menjadi pengingat kecil di dalam hidup kita ini, agar insyaallah tentu nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semuanya yang hadir insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka mungkin masih ada, ini sudah habis waktu. Sudah habis waktu belum? Hah? Oh iya, oke. Waktunya sudah mau habis. Iya, waktunya sudah mau habis. Nanti tinggal door prize-nya. Maka sebelum door prize-nya dilakukan, saya mengajak ibu-ibu sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita tenangkan hati dan kita khusyukkan kita punya hati dan pikiran kita. Semoga mudah-mudahan dengan wasilah kebaikan-kebaikan, wabil khusus kebaikan Imamul Haddad dan kebaikan para guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, dan kebaikan majelis ilmu ini, mudah-mudahan turun keberkahan Allah di tengah-tengah hati kita, yang insyaallah menjadikan sebab hati ini menjadi hati yang dipenuhi dengan kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, di tempat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu. Kami datang dengan segenap dosa-dosa kami. Kami datang dengan segenap masalah-masalah kami. Kami datang dengan segenap kekurangan-kekurangan kami. Engkau zat yang maha sempurna, yang melihat dengan segala keindahan yang ada pada diri ini. Ya Allah, bila mana ada keburukan di hati kami, noda-noda dosa di dalam hati dan tubuh kami, dan juga kesalahan-kesalahan dari perbuatan-perbuatan kami, ya Allah, di tempat ini mohon bukakan pintu taubat-Mu untuk kami. Ya Allah, di tempat ini mohon bukakan pintu ampunan-Mu untuk kami. Ya Allah, di tempat ini mohon bukakan pintu maaf-Mu untuk kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau yang maha tahu segala sesuatu yang kami sembunyikan di dalam hati ini. Hanya Engkau satu-satunya zat yang paling tahu semua apa yang ada di dalam hati ini, dari yang kami inginkan, dari yang kami harapkan, dari yang kami cita-citakan, ya Allah. Ya Allah, kami berserah kepadamu. Bila keinginan kami baik untuk kami, Engkau yang akan mempercepat hajat-hajat kami, ya Allah. Namun bila keinginan ini Kau lihat tidak baik untuk kami, ya Allah,
kami yakin ada ganti yang jauh lebih baik yang akan Kau berikan untuk kami ini ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau hantarkan kami di bumi orang lain, Kau hantarkan kami di negeri orang lain, Kau hantarkan kami seorang diri di tengah-tengah kerumunan orang lain. Ya Allah, jangan tinggalkan kami di sini. Jangan tinggalkan kami seorang diri di sini. Ya Allah, kami titipkan kepada kekasih-kekasih kami di tanah air kami. Kami titipkan keluarga-keluarga kami di tanah air kami. Kami titipkan orang-orang terkasih kami di kampung halaman kami. Engkau sebaik-baiknya tempat kami menitip ya Allah. Ya Allah, kuatkan iman kami di sini. Kuatkan iman kami dimanapun tempat kami menginjakkan kaki. Ya Allah, kuatkan iman kami agar kami terus dapat mendekat mencari ampunan dan meraih rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, tangan kami mengadah di hadapan-Mu ya Allah, mengharapkan rahmat dan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami mengharapkan dijauhkan dari murka-Mu ya Allah. Kami mengharapkan luasnya kebaikan kasih sayang-Mu ya Allah. Maka masukkan kami di dalam kelompok hamba-hamba yang Kau sayangi ya Allah. Masukkan kami di dalam kelompok hamba-hamba yang Kau kasihi ya Allah. Masukkan kami di dalam kelompok hamba-hamba yang Kau berkahi ya Allah. Allahumma ya Allah, berkahi langkah kaki kami, anugerahkan keberkahan di dalam kehidupan kami, berkahi rezeki-rezeki kami ya Allah. Lindungi kami dari semua ujian-ujian yang menyulitkan beban hidup kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berserah kepadamu ya Allah. Kami pasrahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Engkau yang maha tahu bila di hati ini terdapat luka ya Allah. Engkau yang maha tahu siapa yang pernah berlaku zalim pada diri kami ini ya Allah. Engkau yang maha tahu ya Allah semua kejadian-kejadian yang pernah menimpa diri ini ya Allah. Ya Allah, hari ini kami katakan kami ridha ya Allah. Kami ridha ya Allah. Kami ridha ya Allah. Bila kami pernah merasa tersakiti, bila kami pernah merasa dilukai, bila kami pernah ya Allah merasa dikecewakan, bila pernah ada terjadi yang tidak pernah mengenakan di dalam hati kami, ya Allah, di sini kami ungkap, di sini kami katakan, Engkau yang maha tahu. Kami ridha ya Allah. Kami ridha ya Allah. Namun ridha ini jangan Kau sia-siakan ya Allah. Karena ridha ini yang kami harap adalah Engkau ridha kepada kami ya Allah. Engkau ridha kepada kami ya Allah. Engkau ridha kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Kau titipkan iman di hati kami ya Allah. Terima kasih Kau berikan kami nikmat hidayah di dalam hati kami ya Allah. Jaga nikmat ini ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Bila datang ajal menjemput ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami semua ya Allah di atas kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengannya hidupkan kami, dengannya pula wafatkan kami. Ya Allah, dengannya bangkitkan kami semua bersama ahli la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, pantaskan kami meraih syafaat Nabi Muhammad. Pantaskan kami dapat meminum telaga Nabi Muhammad. Ya Allah, pantaskan kami berada di dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad. Serta ya Allah, anak keturunan kami ya Allah yang kami sayangi, yang kami cintai ya Allah. Kami hadirkan ya Allah orang tua kami ya Allah. Kami hadirkan ya Allah pasangan kami ya Allah. Kami hadirkan ya Allah anak-anak kami ya Allah. Kami hadirkan segenap sanak saudara kami ya Allah. Kami hadirkan semua kerabat yang kami cintai dan sahabat-sahabat kami ya Allah. Diri kami dan mereka masukkan di dalam surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tempatkan kami di tempat tertinggi ya Allah bersama dengan mereka dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana ya rabb min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا يا رب جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Saya ucapkan banyak terima kasih dan terima kasih kepada seluruh para hadirin yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini perjumpaan pertama namun bukan yang terakhir kalinya. InsyaAllah Allah pertemukan kita kembali. Bila ibu-ibu rindu saya, boleh dengarkan saya di dalam YouTube ataupun follow sosial media saya lainnya. Bagi yang belum mungkin boleh di follow dari sekarang. Dan kalau rindu-rindu silahkan dengarkan suara saya di dalam barcode ini ataupun di YouTube insyaallah. Insyaallah saya tidak lupa turut mendoakan juga seluruh jamaah Hong Kong yang begitu luar biasa menaruh kesan di hati saya. Mudah-mudahan insyaallah semua dikasih sehat afiat, panjang umur dan kembali lagi dipertemukan kita di dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin.